Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Izinkan saya akan membawakan paparan terkait dengan UAS ujian akhir semester, yaitu judul penerapan Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, yaitu dalam mata kuliah riset keuangan digital. Perkenalkan, nama saya Zulfin Ardiansah Hasibuan dari kelas MJ701. Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso selaku dosen pengampu di mata kuliah riset keuangan digital. Nah, yang pertama itu adalah abstrak. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik manajemen yang efektif dan berkelanjutan agar tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Salah satu pendekatan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan adalah tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, yang merupakan elemen paling penting dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan kinerja keuangan. Penerapan GCG ini yang baik diyakini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas sehingga memudahkan pemangku kepentingan, termasuk investor. Untuk menilai kesehatan suatu perusahaan di Indonesia, penerapan GCG menjadi fokus utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama setelah beberapa kasus kegagalan manajemen yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Peraturan yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertujuan untuk memperkuat pengawasan agar perusahaan mematuhi standar internasional. Namun masih terdapat tantangan dalam menerapkan konsistensi di seluruh sektor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan GCG mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan serta faktor mendukung dan penghambatnya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua adalah latar belakang. Di era ekonomi global yang dinamis, perusahaan dituntut untuk beradaptasi dengan praktik manajemen yang lebih efektif dan berkelanjutan. Persaingan bisnis yang semakin ketat dan perusahaan lingkungan eksternal yang cepat mengharuskan perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja agar tetap kompetitif. Salah satu pendekatan strategis yang semakin diakui adalah penerapan Good Corporate Governance atau GCG. GCG dengan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dirancang untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Kinerja keuangan yang optimal menjadi perhatian utama bagi pemegang saham dan pihak berkepentingan. GCG ini juga diyakini memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengurangan risiko praktik bisnis yang merugikan. Perusahaan yang mengharapkan GCG cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, manajemen risiko, dan kemudahan akses ke modal eksternal. Nah, kemudian di Indonesia, penerapan GCG menjadi perhatian utama, terutama setelah beberapa kasus menunjukkan dampak buruk dari kurangnya tata kelola yang efektif. Otoritas Jasa Keuangan telah memperbaharui aturan mengenai GCG untuk memastikan perusahaan menerapkan tata kelola sesuai dengan standar internasional. Namun, penerapan GCG di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait konsistensi di berbagai sektor dan skala perusahaan. Oleh karena itu, studi ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana penerapan GCG berperan dalam peningkatan kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip GCG diterapkan dan dampaknya terhadap pertumbuhan, profitabilitas, dan keberlanjutan perusahaan. Dengan memahami hubungan antara GCG dengan kinerja keuangan, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah pembahasan penerapan Good Corporate Governance yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
GCG adalah fondasi tata kelola perusahaan yang baik, mencakup nilai, praktik, dan prinsip-prinsip yang mendorong kinerja keuangan positif. GCG melalui transparansi informasi, pemantauan kinerja, pengambilan keputusan, dan struktur organisasi. Dalam praktiknya, GCG menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Transparansi sebagai elemen utama GCG mewajibkan perusahaan memberikan informasi akurat kepada pemangku kepentingan, mengurangi risiko ketidakseimbangan informasi, dan meningkatkan kepercayaan investor. Akuntabilitas memastikan setiap anggota perusahaan memiliki tanggung jawab yang jelas, meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga kepercayaan investor. Tanggung jawab mencakup komitmen perusahaan terhadap peraturan dan dampak sosial lingkungan, meningkatkan loyalitas pelanggan dan reputasi perusahaan. Independensi memastikan pengambilan keputusan strategis tanpa pengaruh kepentingan pribadi, meningkatkan kualitas keputusan, dan menghindari risiko intervensi eksternal. Kewajaran menuntut perlakuan setara terhadap semua pemangku kepentingan, meningkatkan loyalitas, semangat kerja, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan. Demikian penerapan GCG secara konsisten dan komprehensif tidak hanya membantu mengolah risiko, tetapi juga membangun fondasi pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan, dan menarik minat investor serta publik. Kemudian di bagian B, pengaruh penerapan GCG terhadap reputasi perusahaan dan daya tarik investor. Itu penerapan GCG telah menjadi aspek fundamental dalam praktik bisnis modern, mempengaruhi berbagai dimensi kinerja keuangan perusahaan. Implementasi GCG yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi reputasi perusahaan dan kemampuan dalam menarik investor. Di era globalisasi yang kompetitif, perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik menunjukkan peningkatan signifikan dalam persepsi publik dan nilai pasar. Dari persepsi reputasi perusahaan, implementasi GCG yang konsisten menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengungkapan informasi material menjadi faktor kunci dalam membangun kredibilitas perusahaan di mata investor dan masyarakat. Perusahaan dengan sektor tata kelola yang lebih tinggi cenderung memiliki valuasi pasar yang lebih baik dan biaya modal yang lebih rendah, menunjukkan bahwa investor memberikan premium khusus pada perusahaan yang menerapkan praktik GCG dengan baik. Di Indonesia, penerapan GCG telah menjadi kebutuhan dasar bagi perusahaan untuk membangun sustainabilitas dan daya saing di pasar global. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang berhasil mengimplementasikan GCG ini sesuai dengan standar internasional telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan mereka untuk menarik investor asing dan domestik. Implementasi GCG yang efektif juga berperan penting dalam mengurangi risiko investasi. Sistem pengembalian internal yang kuat, manajemen risiko yang komprehensif, dan mekanisme pengawasan yang efektif memberikan jaminan tambahan bagi investor mengenai keamanan investasi mereka. Selain itu, perusahaan dengan praktik GCG yang baik cenderung mendapatkan persyaratan yang lebih menguntungkan dari lembaga keuangan dan memiliki akses yang lebih luas ke berbagai sumber pendanaan. Di era digital dan media sosial, dampak reputasi dari praktik GCG menjadi semakin signifikan. Perusahaan-perusahaan gagal memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dalam hal tata kelola dapat mempengaruhi konsekuensi reputasi yang serius, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan. Kemudian perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi aspek krusial dalam membangun reputasi perusahaan. Perusahaan yang menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan hak-hak ini cenderung mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dan investor institusional dan individual. Dalam konteks persaingan global, implementasi GCG yang efektif menjadi faktor pembeda yang penting. Investor internasional semakin memperhatikan aspek tata kelola dalam keputusan investasi mereka, dan perusahaan memenuhi standar internasional dalam hal GCG, memiliki keunggulan kompetitif dalam menarik modal asing. Perusahaan yang berhasil membangun reputasi melalui praktik GCG yang baik juga mendapatkan manfaat dalam bentuk loyalitas pemangku kepentingan. Pelanggan cenderung lebih setia kepada perusahaan yang dipersepsikan memilih tata kelola yang baik,
pemasok lebih bersedia menjalin hubungan jangka panjang, dan karyawan menunjukkan tingkat engagement yang lebih tinggi. Pengembangan dan peliharaan praktik GCG yang efektif membutuhkan komitmen jangka panjang dan investasi yang signifikan. Namun bukti empiris menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh baik dalam bentuk peningkatan reputasi maupun daya tarik bagi investor jauh melebihi biaya implementasinya. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam budaya organisasi mereka menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Yang keempat adalah analisis data. Nah, di sini penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan GCG mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam menerapkan GCG, cara yang dapat digunakan adalah metode kualitatif untuk mengeksplorasi pendapat, sudut pandang, serta pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat dalam mengatur perusahaan, seperti manajemen, pemegang saham, dan regulator. Yang kelima adalah hipotesisnya. Yang pertama, hipotesis penelitian itu terdapat hubungan positif antara kualitas tata kelola perusahaan dengan nilai pasar saham. Kemudian penerapan GCG berpengaruh positif terhadap reputasi perusahaan dan daya tarik investor. Kemudian penerapan GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian ada yang keenam adalah kesimpulan dan saran. This is a quote word full of wisdom that someone important said and can make the readers get inspired. Saran. GCG adalah prinsip tata kelola perusahaan yang penting. GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Manfaat penerapan GCG yang baik membantu perusahaan mengelola risiko, membangun reputasi positif, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi konflik kepentingan, meningkatkan efisiensi, mendukung loyalitas pelanggan, dan menjaga stabilitas operasional. Kemudian GCG dalam bisnis modern merupakan aspek penting dalam bisnis modern yang berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan, terutama dalam hal reputasi dan kemampuan menarik investor. GCG di Indonesia menjadi fondasi penting untuk sustainabilitas dan daya saing global yang memungkinkan perusahaan menarik investasi asing serta memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. Keunggulan kompetitif melalui GCG yaitu implementasi GCG yang kuat memberikan keunggulan kompetitif, menarik modal asing, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kemudian investasi dalam GCG, meskipun membutuhkan komitmen dan investasi panjang, GCG menghasilkan manfaat berkelanjutan baik dari segi reputasi maupun nilai jangka panjang berdasarkan pemangku kepentingan. Sarannya adalah perusahaan harus menetapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan komprehensif untuk mencapai manfaat yang optimal. Perusahaan harus berinvestasi dalam pengembangan dan pemeliharaan praktik GCG yang efektif sebagai bahan dari komitmen jangka panjang dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Regulator dan otoritas terkait perlu terus memperkuat pengawasan dan penegakan aturan GCG untuk memastikan perusahaan memenuhi standar internasional dan praktik tata kelola yang baik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih dalam bagaimana penerapan GCG mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, terutama dalam konteks Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon arahan dan bimbingan dari Bapak selaku dosen kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.